Perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel belum berakhir. Serangan masih berlangsung di berbagai titik. Namun, di tengah dentuman rudal dan drone, perhatian mulai bergeser ke pertanyaan, apa yang akan terjadi setelah perang usai? Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut sudah mempertimbangkan berbagai skenario untuk mengambil peran di Iran pasca konflik. Situasi ini mengingatkan pada peristiwa di Venezuela ketika Presiden Nicolas Maduro ditangkap dan pengaruh Amerika Serikat dalam sektor minyak negara itu menguat. Lantas, apakah Iran akan mengalami nasib serupa? Kurang dari 2 bulan sebelum eskalasi besar di Iran, pasukan AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas. Setelah itu, hubungan kedua negara berubah drastis. Pemerintahan Venezuela membuka dialog dan kerjasama ekspor minyak pun berjalan. Washington mendapatkan akses besar terhadap pasokan minyak Venezuela. Trump bahkan menyebut skenario Venezuela sebagai contoh yang dalam tanda kutip sempurna. Dalam pandangannya, perubahan kepemimpinan membuka jalan bagi stabilitas baru yang menguntungkan Amerika Serikat. Iran juga merupakan produsen minyak besar. Produksinya sekitar 3,1 juta barel per hari dengan sebagian besar diekspor ke Cina. Secara teori, jika struktur politik di Teheran berubah dan lebih bersahabat dengan Washington, peta energi global bisa ikut berubah. Disinilah spekulasi muncul. Apakah Trump ingin dalam tanda kutip memainkan kartu yang sama di Iran? Sejak serangan besar pada 28 Februari 2026 yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, wacana perubahan rezim semakin menguat. Trump secara terbuka mendorong warga Iran untuk menggulingkan pemerintahan mereka. Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden sedang aktif berdiskusi dengan tim keamanan nasionalnya mengenai peran apa yang bisa dimainkan AS setelah operasi militer selesai. Artinya, pembicaraan tentang Iran tidak berhenti pada medan perang, tetapi sudah merambah ke desain politik pasca perang. Namun fokus utama Washington saat ini masih pada operasi militer. Pemerintah AS menilai langkah tersebut sebagai respon atas ancaman langsung yang diklaim berasal dari Iran selama puluhan tahun terakhir. Sementara itu, Iran tengah memasuki fase suksesi kepemimpinan. Nama Mojtaba Khamenei, putra kedua Ayatollah Ali Khamenei, muncul sebagai kandidat kuat pengganti. Proses ini diawasi ketat oleh intelijen Amerika Serikat. Meski ada kemiripan sebagai negara produsen minyak, struktur politik Iran jauh berbeda dengan Venezuela. Sistem kekuasaan Iran tidak hanya bertumpu pada satu figur. Ia tersebar di berbagai institusi, mulai dari militer, garda revolusi, ulama, serta jaringan politik yang kompleks. Peneliti Iran di Johns Hopkins University, Vali Nasr, menilai bahwa membunuh pemimpin tertinggi tidak otomatis meruntuhkan sistem. Struktur kekuasaan Iran dirancang untuk tetap berjalan bahkan jika pucuk pimpinan berganti. Di lain sisi, respon Iran terhadap serangan justru menunjukkan daya tahan yang kuat. Serangan balasan masih terus diluncurkan ke Israel dan aset-aset AS di Timur Tengah. Iran bahkan menutup Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak global setiap hari. Dampaknya langsung terasa pada harga minyak dunia. Langkah konfrontatif ini mengirim pesan jelas bahwa Iran tidak dalam posisi menyerah atau membuka pintu negosiasi dengan mudah. Trump mengaku memiliki beberapa opsi untuk masa depan Iran, tetapi belum bersedia mengungkapkannya. Ia memperkirakan perang bisa berlangsung 4 hingga 5 minggu, namun menegaskan bahwa Amerika Serikat mampu bertahan lebih lama jika diperlukan. Namun, skenario model Venezuela tidak akan mudah diterapkan di Iran. Jika di Caracas perubahan kepemimpinan membuka ruang kerjasama, di Teheran justru bisa memicu konsolidasi kekuatan internal dan perlawanan lebih keras. Pada akhirnya, pertanyaan tentang apa yang dalam tanda kutip akan dimainkan Trump di Iran masih terbuka.
Mungkinkah Trump memainkan Iran seperti papan catur yang bisa dipindahkan bidaknya dengan mudah? Belum jelas. Apakah ini soal pengaruh politik, kontrol energi, atau sekadar memastikan Iran tidak kembali menjadi ancaman militer?